Pena, kembali lagi ke PenaCast. Listen, learn, and grow together. Perkenalkan, aku Denisa dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Pada episode PenaCast yang ketiga ini, aku bakal nemenin kalian buat ngobrolin seputar karya fiksi. Di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Aku ditemenin sama narasumber kita yang keren, yaitu Kak Melisa dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UNER. Halo Kak Melisa, gimana kabarnya Kak? Halo Denisha, selamat malam. Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik Kak. Terima kasih ya Kak, sudah bersedia untuk berbincang dan berdiskusi dengan kami hari ini. Sebelum berbicara lebih jauh, sebenarnya karya fiksi itu apa sih Kak? Jenisnya apa saja ya? Oke, Denisa, makasih ya buat pertanyaannya. Kalau terkait karya fiksi sebenarnya itu beragam ya. Jadi kalau karya fiksi sendiri, fiksi kan berasal dari kata fiksi yang artinya itu tidak nyata. Nah, sedangkan kalau karya fiksi sendiri itu kan kalau kita seringnya taunya itu ada semacam puisi, novel, drama, atau bahkan pantun dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di sastra Indonesia sendiri yang dipelajari itu ada 3. Nah, puisi, prosa, sama drama. Jenis-jenisnya juga macam-macam. Dan mungkin yang lebih awam itu ada 3 itu ya, Denisa. Kayak gitu sih. Nah. Wah, makasih ya Kak atas jawabannya. Sejak kapan sih Kak Melisa tertarik dengan sastra dan karya fiksi? Terlebih saat ini Kak Melisa ini sedang berkuliah di jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia. Oke, kalau ngomongin tertarik soal karya sastra atau fiksi itu sebenarnya aku udah dari dulu sih. Lebih tepatnya itu waktu masih SD. Jadi SD dulu kan aku suka banget sama bacaan. Termasuk juga waktu SD dulu bacanya adalah karya-karya kecil-kecil punya karya, semacam novela ya. Nah, dan itu yang membuat aku kayak, wah ini menarik untuk setiap cerita atau setiap hal-hal yang mungkin nggak bisa didapatkan di dunia nyata, dan itu bisa didapatkan dari dunia imajinasi. Khususnya waktu itu kan waktu masih SD kan masih sering banget nih buat bacaan atau cari-cari hal yang baru. Nah, jadi aku dapetannya itu di novel tadi. Terus kalau itu dari SD, menginjak SMP, SMA ini ada yang baru. Ya, ini aku baru berkenalan juga sama puisi. Jadi ada beberapa hal karya sastra yang bikin aku kayak, ini menarik banget dan menjadi tantangan juga untuk gimana sih cara bikinnya, atau minimal kayak hal yang bagus atau yang bisa diserap dari karya sastra itu apa sih, kayak gitu. Itu sih yang membuat aku tertarik. Dan alasan lainnya juga kenapa aku memilih sastra Indonesia adalah karena ya dulunya suka pelajaran bahasa Indonesia, suka ngarang, suka berimajinasi maksudnya, dan suka baca novel juga. Jadi hal-hal itu yang bikin aku untuk kayaknya masuk sastra Indonesia ini menarik. Kita kan nggak hanya sekedar meneliti ataupun membaca aja, tapi kita juga membedah karya itu, bagaimana karya sastra yang baik, bagaimana karya sastra yang seperti ini loh, yang memiliki ciri khas tersendiri, kayak gitu sih. Itu yang bikin aku buat masuk sastra Indonesia dan menjadi hal yang menyenangkan. Kayak gitu Denisa. Wah, pengalaman Kak Melisa sudah banyak sekali ya di bidang sastra. Lalu gimana sih Kak cara memulai mencintai karya sastra dan fiksi? Oke, kalau mencintai karya sastra macam-macam ya. Tapi kalau yang aku pribadi ini lebih cari-cari aja sih hal-hal yang disukai. Kan berhubung aku emang suka sama novel dan hobi baca juga. Jadi aku cari-carinya novel yang emang tak sukai, genrenya apa, misal romance, politik, atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tahu, bisa suka lah istilahnya. Kalau novel yang genre-genre seperti romance,
atau seperti ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita nyaman. Ya udah lanjutkan aja, baca aja kayak gitu. Atau kalau enggak, aku pernah inget itu satu quotes-nya Najwa Shihab ya. Cukup apa ya? Kalau nggak salah itu cukup cari satu buku untuk kamu bisa jatuh cinta dengan membaca. Jadi kayak kalian cukup cari satu buku aja yang bikin kalian itu menarik dan untuk suka sama sastra, ya udah dari situ kalian pasti akan suka membaca. Gitu sih. Nah, kalau ketika Kak Melisa sedang membuat karya fiksi nih, biasanya kesulitan apa saja sih yang Kak Melisa alami? Kalau perlihat kesulitan, macam-macam ya. Biasanya sih lebih banyaknya itu ke imajinasi atau ide. Kan biasanya kalau aku sih ya, lebih tepatnya, kalau aku itu sering buntu, sama kalau cari ide itu agak susah gitu. Tapi biasanya hal yang aku lakukan adalah coba baca ulang, baca karya-karya orang lain, atau kalau enggak ya kita refreshing atau hal-hal baru, cari-cari hal baru yang bisa buat imajinasi kita lebih berkembang. Nah dari situ biasanya kita bisa cari ide-ide baru untuk menulis karya sastra tadi. Kayak gitu deh Nisa. Kak Melisa ini juga adalah seorang founder. Boleh dijelasin sedikit nggak Kak, proyek yang sedang dijalankan Kak Melisa sekarang? Apakah proyek tersebut juga ada hubungannya dengan sastra? Oke, perihal proyek ya. Sebenarnya itu kalau bisa dikaitkan sama sastra atau fiksi, kayaknya belum berhubungan dalam hal pembuatan. Tapi ini tuh ada hubungannya sama buku juga. Nah, proyek aku itu namanya kan Ilalang Pustaka nih. Jadi itu aja semacam perpustakaan desa gitulah, yang bergeraknya memang di tingkat desa. Nah, dari situ karena aku emang hobinya baca, nggak sama novel, suka sama buku, suka sama anak-anak gitu. Jadi dari situ sih yang bikin niatan aku buat bisa mempengaruhi atau membawa teman-teman adik-adik juga sekitar itu untuk membaca. Nah, proyek itu juga yang bikin banyak buku lah kita membaca bersama, atau kalau enggak kita juga bisa mendongeng bersama. Jadi nggak hanya sekedar kita menulis karya sastra ataupun membuat sesuatu, tapi kita juga bisa membacakannya atau berfaedah lah untuk orang lain dan juga untuk kita. Kayak gitu sih perihal Ilalang Pustaka. Oke, terima kasih Kak Melisa atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagi seorang penulis tak jarang mengalami writer's block. Apa Kak Melisa juga pernah mengalaminya? Jika iya, gimana sih Kak cara Kakak mengatasinya? Oke, writer's block ya. Kayaknya semua orang juga pernah mengalami hal itu ya. Tapi aku pernah dengar itu sebenarnya writer's block itu nggak ada. Yang ada itu adalah jeda waktu untuk kita kembali menulis dan bernafas lah istilahnya. Dan kalau aku sendiri sih kalau pernah mengalami writer's block sering, dan yang dilakuin itu apa ya, tadi kita baca-baca ulang referensinya. Misal kalau aku kan sebenarnya kadang buat puisi ya, kalau misalnya buntu atau masih belum mendapatkan ide, ya udah kita baca aja karya-karya sastrawan atau karya-karya teman-teman kita yang menarik gitu kan. Nah dari situ nanti kita pasti akan dapat semacam pencerahan untuk kembali menulis. Sebenarnya writer's block itu juga ajang untuk kita bernafas istilahnya, dimana kita menjadikan kan nggak bisa nih kita nulis tiap hari, yang nulis dari 24 jam per 7 untuk nulis terus kan enggak. Nah itu ada jam-jam tertentu atau jeda-jeda tertentu yang buat kita menarik nafas dan mencari dari tarikan nafas tadi ide apa, kesegaran apa yang bisa kita dapatkan. Nah dari situ sih nanti kita bisa tulis
dengan kesegaran baru, ide baru, atau hal-hal yang lebih menarik lainnya dari yang sebelumnya. Kayak gitu deh Nisa buat ngatasi wasted flow. Terima kasih atas jawabannya Kak Melisa. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak sih tips and trick membuat karya fiksi yang baik dari Kak Melisa untuk teman-teman semua? Oke, perihal tips and trick ya. Kalau perihal tips and trick untuk membuat karya sastra, kuncinya cuma satu, menulis. Apapun yang terjadi, ya udah tulis aja dulu. Gitu kan. Urusan bagus atau enggaknya itu urusan nomor 2, nomor 3, nomor 10 gitu kan. Yang penting tulis aja dulu. Kalau kalian udah nulis nih, satu paragraf, satu kata, ataupun satu bait nih untuk puisi, itu pasti nantinya juga akan timbul tulisan-tulisan lainnya, halaman kedua, halaman ketiga. Yang paling penting adalah mengatasi rasa kalian menganggapnya itu aku harus sempurna. Karena kalau kita nunggu sempurna, pasti tulisan itu nggak akan jadi kayak gitu. Jadi ya udah tulis aja dulu. Setelah kalian tulis, baru tugas kita, mungkin kalau untuk tugas seorang penulis ya, setelah menulis dia harus juga membaca ulang, merevisi, terus baru direvisi lagi. Nah, hal yang seperti itu nggak boleh bosan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih yang merasa bahwa kok aku susah ya nulisnya, kok aku mau mulainya gimana gitu ya. Pasti hal-hal seperti itu adalah yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi yang pertama yang harus dilakuin dan intinya adalah ya udah tulis aja dulu apapun yang terjadi. Setelah itu baru kita revisi. Habis itu boleh banget buat minta saran ke teman-teman, ke kakak tingkat atau ke siapapun yang merasa bahwa Kak koreksi tulisanku dong atau kayak gimana. Nanti kasih masukan ya, kritik dan sarannya kayak gimana gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita semakin berkembang. Nah, terus apalagi kalau misal teman-teman mau bikin tantangan baru nih misalnya, setelah menulis, terus setelah minta revisi, udah direvisi, minta saran sama cutting atau teman-teman, itu bisa banget juga untuk memulai hal barunya apa tantangannya. Bisa diikutkan lomba, bisa dikirim ke media, atau kalau enggak ada nih di UKM Penalaran juga kan yang menyediakan buletin, atau kalau enggak submit karya di webnya UKM, itu juga bisa banget buat ajang kayak gitu sih. Nah, mungkin itu tips and triknya. Jangan takut buat menulis. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Melisa dan terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Pena yang sudah mendengarkan episode ketiga ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode PenaCast selanjutnya.